Oke, baik. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Baik, di sini kelompok kami akan melakukan praktikum modul 4, yaitu Hortonworks Sandbox Hive Data ETL. Jadi kelompok kami ini terdiri dari yang pertama saya sendiri, Gading, Seksi Aryo Seto, yang kedua Wisnu Abinaya, yang ketiga ada Muhammad Atifallah, yang keempat Syafitri Lutfia Zahra, yang keenam Ana Mahadewi, yang ketujuh Azahra Nuranisa, yang kedelapan Rizka Mustikarini, dan yang selanjutnya Arfa Maulana. Oke, baik. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu virtual box-nya telah di running Hortonworks Sandbox-nya di virtual box-nya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke Ambari. Nah, di sini kita udah masuk ke Ambari. Jadi, untuk yang pertama ini, kita akan menggunakan Apache Hive. Jadi, sebelumnya itu saya akan memberitahu dasar-dasar Apache Hive. Jadi, Apache Hive ini menyediakan antarmuka SQL untuk meminta data yang disimpan di berbagai database dan sistem file yang terintegrasi dengan Hadoop. Jadi Hive memungkinkan analisis yang terbiasa dengan SQL untuk menjalankan query pada volume data yang besar. Nah, selanjutnya selain menggunakan Apache Hive, kita juga akan menggunakan Data Analytics Studio. Jadi Apache Hive ini menyajikan tampilan data relasional dalam HDFS. Hive dapat mewakili data dalam format table yang dikelola oleh Hive atau hanya disimpan dalam HDFS terlepas dari format tempat datanya berada. Jadi formatnya itu bisa RC file, file text, ORC, JSON, Parquet, file sequence, dan lain-lain gitu kan. Jadi sekarang kita buka Ambari dashboard-nya. Nah, di sini kita udah masuk ke Ambari dashboard sebagai MariaDev. Nah, selanjutnya kita pastikan dulu HDFS, terus Hive, serta Data Analytics Studio-nya sudah dengan keadaan aktif. Oke. Sekarang kita masuk ke Data Analytics Studio. Bisa di-scroll. Diklik dulu yang menu ininya, salah satu service-nya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Data Analytics Studio kita ini udah aktif. Jadi kita pilih, kita buka, kita klik ini, Data Analytics Studio yang di bawahnya quick link. Kanan lagi. Nah, itu diklik. Nah, sebenarnya juga kita bisa membuka Data Analytics Studio ini secara langsung. Misalkan http sandbox hdphortonworks.com dengan port 30800. Nah, di sini kita melakukannya lewat Ambari. Nah, selanjutnya di sini di dalam Data Analytics Studio ini ada 4 menu, ada query, compose, database, dan report. Jadi singkatnya untuk yang query ini fungsinya untuk menampilkan memungkinkan kita untuk mencari query SQL yang telah dijalankan sebelumnya. Sedangkan compose ini tampilan yang dapat kita jalankan query SQL dan mengamati hasilnya. Dan database ini untuk kita menambahkan database dan tabel baru. Dan sedangkan report memungkinkan kita melacak operasi baca tulis dan menunjukkan laporan gabungan dari tabel. Oke. Pertama kita pilih menu database, diklik menu database. Nah, selanjutnya, jadi di sini kita mau membuat table Hive, gitu kan. Jadi kita pilih database, selanjutnya pilih tanda plus, oke. Terus pilih upload file, klik upload file. Jadi di sini kita udah masuk ke setelah klik upload table tadi. Nah, selanjutnya di sini kita pilih dulu, kita checklist dulu nih is first row header, kita checklist dulu. Itu di checklist. Nah, selanjutnya kita pilih port HDFS di checklist nih yang bawah dipilih. Nah, kita masukin nih path dari data yang sebelumnya udah kita masukkan. Jadi yang data geolocation dan trucks. Nah, jadi sini kita coba dulu yang geolocation untuk yang pertama. Jadi caranya dengan /tmp /data /geolocation
.csv titik csv. Nah, apabila path-nya udah ada, tinggal di klik preview. Ya. Selanjutnya pilih create untuk membuat table. Di create yang tombol hijau ini, tombol hijau di bawah. Nah, oke, kita tunggu prosesnya. Nah, sini ada notifikasi hijau, sukses. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Untuk yang table kedua, yaitu table trucks. Caranya sama, klik tanda tambah ya. Selanjutnya upload table. Pastikan is first row header-nya terchecklist. Oke. Header path-nya kita ganti dulu. Jadi dengan namanya tuh trucks. Nah, di sini kita bisa lihat query-query yang telah kita lakukan gitu tadi. Jadi ini hasil query yang pertama, yaitu query untuk menampilkan 10 data pertama dari table trucks. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perintah tambahan, yaitu perintah show table dengan cara ini, tanda tambah yang kanan, tambah. Nah, di situ kita buat ketik show table. Jadi perintah ini akan menampilkan table apa saja yang kita miliki gitu. Oke, execute. Oke, begitu hasilnya. Ada table geolocation dan table trucks. Nah, selanjutnya kita mau lihat daftar kolom untuk table tertentu dengan perintah describe geolocation karena kita mau lihat tabel geolocation. Describe dan nama tabelnya geolocation. Oke, nah ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita mau lihat lagi, tapi menggunakan format. Jadi menggunakan jelajahi metadata tambahan tentang table. Jadi kita masukkan perintah query. Query-nya itu adalah describe formatted, nah, dan nama tabelnya itu geolocation. Oke, kita execute. Nah, berikut hasilnya lebih detail. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Atif Pala, silakan. Selanjutnya, ganti nama lembar kerja editor query dengan cara memasukkan script sebagai berikut. Show create table, trucks. Selanjutnya bisa di save as dengan memasukkan nama trucks DDL. Oke, selanjutnya kita tersimpan. Selanjutnya geolocation. Lanjut disimpan sebagai geolocation DDL. Oke, udah tersimpan ya. Oke, selanjutnya menjalankan beeline command shell, yaitu menjalankan perintah menggunakan antarmuka basis perintah beeline. Beeline ini menggunakan koneksi JDBC untuk terhubung ke Hive server 2 menggunakan klien web SSH bawaan alias shell in a box. Masukkan sandbox strip HDP .hortonworks.com .2 4200. Ya, bisa dimasukkan, login dulu. Oke, selanjutnya kita connect ke beeline Hive-nya dengan cara memasukkan script seperti berikut. Oke, selanjutnya
memasukkan perintah beeline untuk memberi semua akses ke user MariaDev dengan cara memasukkan script sebagai berikut. Oke, setelah kita masukkan perintah beeline untuk memberi semua akses ke user MariaDev ini, oke, di sini query-nya komplit. Selanjutnya, untuk menjelajahi data sampel di table truk mileage ini dengan cara menjalankan script sebagai berikut. Data sudah tampil di layar. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, bantuan konten pemberitahuan menunjukkan beberapa opsi yang dimulai dengan SE. Pintasan ini akan sangat bagus saat kita menulis banyak kode query khusus. Selanjutnya, ketikkan query sebagai berikut. Lalu, klik tombol Save As untuk menyimpan query sebagai average MPG. Ini yang tadi sudah dijalankan dan sudah berhasil. Kemudian, lanjut lihat sampel data AFG mileage 8. Untuk melihat data yang dihasilkan oleh CTAS di atas, jalankan query berikut. Ini merupakan tampilan dari data query tersebut. Kemudian lanjut, buat table driver mileage 8 dari data tracking mileage 8 yang ada. Salin DDL berikut ke editor query, lalu klik execute. Oke, jadi sebelumnya query-nya sudah berhasil kita jalankan. Selanjutnya kita bakal melihat data dari driver mileage-nya. Caranya kita jalankan query select bintang from driver mileage. Setelah query dijalankan, nah jadi hasil itu akan disimpan ke HDFS. Selanjutnya, data tersebut akan disimpan di /tmt/data/driver mileage. Lalu oke. Nah, kemudian kita buka lagi website klien kita di http://sandbox-hdp.heartandworks.com. Selanjutnya kita ketik seperti ini. Sudah. Setelah itu, navigasikan ke HDFS sebagai maria_dev dan berikan izin kepada pengguna lain untuk menggunakan file ini. Lanjut nggak? Selanjutnya, kita navigasikan ke HDFS sebagai maria_dev dan kita akan berikan izin kepada pengguna lain untuk menggunakan file ini. Jadi ringkasannya itu yang pertama mengerjakan beberapa perintah Hive yang terpelajari untuk memproses, memfilter, dan memanipulasi geolocation dan data track. Yang kedua itu membuat table Hive dengan create table dan upload table. Yang ketiga, mengubah format file table menjadi ORC sehingga Hive lebih efisien dalam membaca, menulis, dan memproses datanya. Keempat itu mengambil data menggunakan pernyataan select dan membuat tabel baru yang difilter atau CTAS. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.